non teknis yang dirasa janggal, membuat media-media asing pun juga merasa aneh dengan sikap AFC yang seolah-olah akan melakukan apapun agar Indonesia nggak bisa lolos. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Hari ini hari Jumaat. Semoga kalian semua saya doakan dalam kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, sukses dalam apa juga yang kalian usahakan di hari yang mulia ini. Oke guys, hari ini sebenarnya ramai yang mendukung Indonesia untuk melawan Bahrain dari segi percaturan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia. Sebenarnya ramai yang mendukung Indonesia supaya tetap bermain di GBK, dan tidak mustahil satu hari nanti AFC ini akan berubah menjadi dua federasi. Sekiranya AFC ini betul-betul ingin menjatuhkan Indonesia, karena selayaknya Bapak Erick Thohir punya kemampuan untuk mewujudkan satu lagi federasi baru di bagian ASEAN ataupun Asia Timur ini, antaranya Korea, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan di bagian sebelah ASEAN juga. Jadi sekarang ini seandainya AFC mengikut telunjuk daripada negara-negara Arab terutama Bahrain, maka kemungkinan besar ya itu akan membuat mental tim-tim di timur seperti Jepang, Korea, Indonesia sendiri yang banyak dicurangi oleh negara-negara Arab ini mungkin akan membuat federasi baru. Jadi apakah ini akan terjadi? Karena di Amerika juga dia ada dua federasi ya, CONCACAF dan juga CONMEBOL. Jadi tidak mustahil di AFC ini akan boleh jadi begitu. Memang prosesnya itu akan memerlukan lagi perhitungan yang sangat jauh, sangat panjang, dan memerlukan lagi perjalanan membentuk federasi itu. Tapi prosesnya itu kalau betul-betul ingin dilakukan tidaklah selama yang mana yang mungkin. Jadi dalam video kali ini AFC emang mau jatuhin mental Indonesia. Satu dunia dukung Indonesia lawan Bahrain dan AFC. Apa di sebalik video ini guys? Yuk kita simak dulu video ini. Emang harus diakuin sih, kalau bulan Oktober ini menjadi bulan paling menyebalkan bagi fans Indonesia. Terlepas dari hasil yang diraih, sikap AFC kepada Indonesia dirasa juga kayaknya udah nggak masuk akal. Beragam kontroversi dan konspirasi pada akhirnya mampu mengundang simpati dari media-media asing, di mana tak sedikit yang berpendapat kalau Presiden AFC sedari awal memang menargetkan Indonesia sebagai tim yang apapun caranya harus dihentikan. Bahkan gak hanya tim senior, tapi dari tim junior juga, terutama saat bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Seperti baru-baru ini terjadi dalam kualifikasi Piala Asia U17 saat Indonesia menghadapi Kuwait. Dan melihat siasat buruk dari AFC yang ingin menjatuhkan mental para pemain Indonesia itulah membuat salah satu jurnalis ESPN, John Durden, cukup geram. Bahkan nih, mereka sangat terbuka mendukung timnas Indonesia sepenuhnya untuk melawan Bahrain dan AFC yang memiliki siasat buruk dengan Indonesia di babak round 3 ini. Nggak adil betul lah AFC ini begini. Tapi ramai yang mendukung Indonesia ya, ramai. Saat dunia dibuat jengkel dengan kelakuan Bahrain dan AFC guys. Meski FIFA sudah memberikan keputusan final untuk tetap memainkan laga leg kedua versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tapi Bahrain dan AFC kayaknya emang gak mau diam dan menerimanya begitu saja. Karena sejak awal kita kan tahu kalau kedua belah pihak ini punya siasat buruk kepada timnas Indonesia, dan playing victim yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia dirasa cukup kelewatan. Bahkan Bahrain sampai berani menggandeng Presiden AFC yang tahu sendiri berasal dari mana. Hal itulah yang membuat sejumlah orang cukup kesal dengan drama yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia. Salah satunya dari jurnalis ESPN John Durden
Bahkan John ini lontarkan sindiran menohok ke Federasi Sepak Bola Asia tersebut. Ia menyebut tindakan AFC untuk menanggapi permintaan Bahrain merupakan sesuatu yang konyol. Konyol sekali bagi AFC. Bahrain hanya mencoba menghindari bermain di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi round 3 yang penting, tulis John Durden dalam kolom tulisannya di ESPN. Mengelak bermain di hadapan 80.000 penonton ataupun fans Indonesia, supporter yang datang itu mungkin menggerunkan ya untuk Bahrain. Jadi mereka tidak ada pendukung seperti itu guys di Bahrain. Ya, meski ingin dijatuhkan mentalnya oleh Bahrain dan AFC, namun kita cukup beruntung punya ketua PSSI yang keren, macam Pak Erick Thohir, dengan koneksi besarnya termasuk kedekatannya dengan Presiden FIFA Infantino. Maka dari itu sebelum kejauhan, gerak sat-sat langsung dilakukan PSSI yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuannya jelas, Indonesia adalah bangsa yang besar, jadi nggak boleh dipontang-panting seenaknya, apalagi sama negara yang luasnya nggak lebih gede dari Jaksel macam Bahrain. Dan AFC, biar bagaimanapun mereka juga harus tahu kalau PSSI yang sekarang benar-benar nggak bisa digoblok-goblokin lagi kayak dulu. Intinya kalau ada hal yang nggak beres, ya udah lawan. Betul. Dan itu dilakukan yang mana salah satunya sudah pasti melobi FIFA. Nah, kabar baiknya, Pak Menpora bilang nih kemarin kalau FIFA tetap menjamin laga Indonesia versus Bahrain gak akan pindah tempat. Tetap main di Indonesia. Tetap kekeh nolak hadir, ya udah WO, sesimpel itu. Mantap. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketua PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, menjamin keamanan. Tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan. Dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Jaminan guys. Cukup? Daripada Menteri Olahraga Menpora ya. Gelagat buruk AFC dicium media asing. Lebih lanjut, beragam hal-hal non-teknis yang dirasa janggal membuat media-media asing pun juga merasa aneh dengan sikap AFC yang seolah-olah akan melakukan apapun agar Indonesia nggak bisa lolos. Seperti kemarin, Sekjen AFC bilang kalau PSSI belum mengirim surat protes walaupun secara tegas sudah dikonfirmasi PSSI kalau surat itu sudah dikirim dan ada buktinya. Nah, setelah itu kelar, kabarnya protes Indonesia semuanya ditolak oleh AFC. Yang mana kabar itu disampaikan oleh Pak Sumarji selaku manajer timnas. Barusan jam 12 siang ini, saya mendapat balasan surat protes yang kita kirimkan dari AFC. Proses tidak diterima ya. Protes tidak diterima. Dan untuk lebih jelasnya, kami diminta kirim surat ke FIFA. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim. Jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Alamak. Aneh, kata Sumarji pada media sebelum laga melawan Cina. Dan dari situ, gelagat buruk dari Bahrain dan AFC mulai terendus. Mereka kayaknya emang sudah menyusun rencana demikian mungkin tersepit untuk menjatuhkan Indonesia. mental timnas Indonesia di babak round 3 ini. Guys, nampaknya Indonesia tersepit ya. Dia mengirim surat protes ke AFC tidak diterima. Kemudian kirim surat ke FIFA, FIFA coba menyatakan untuk mengirim surat ke AFC pula. Jadi dia macam bangau. Dia main tolak sana, tolak sini. Tapi Indonesia dia banyak dukungan daripada negara-negara luar juga supaya menantang bagaimana Bahrain ini coba untuk memprovokasi dengan menyatakan ingin bermain di luar daripada Indonesia, tapi ini sudah ditetapkan, disahkan oleh Menpora tadi supaya tetap bermain di GBK, dan juga Bahrain kalau tidak mau datang dia akan kalah, poin akan ke Indonesia 3 poin penuh, dan Bahrain dikira kalah. Jadi ini selesailah. Sekarang ini masalahnya yang surat protes daripada Indonesia tidak diterima oleh AFC. Begitu juga dengan
FIFA menyatakan perlu mengirim surat ke AFC. Tapi tidak apa guys, sekarang ini fokus saja yang 6 perlawanan ini. Jadi dari 6 perlawanan ini perlu fokus untuk sama ada 3 kemenangan di tempat sendiri atau 4 kemenangan, itu sudah cukup untuk melayakkan Indonesia ke babak yang seterusnya. Ini tidak apalah, ini diketepikan dulu, itu biar diuruskan oleh PSSI kan. Yang penting kita dukung sebenarnya untuk pemain segera fokus kembali, dan PSSI juga mencari pemain-pemain yang bergrade A yang baru, berkelas ini untuk menjamin supaya Indonesia ini dapat bersaing dengan tim seperti Jepang, Arab Saudi dan juga Australia. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ada pemain baru masuk lah kan. Siapa tuh? Mauro Gestra. Bahrain takut kalah saing dengan Indonesia. Ini nih. Drama yang dilakukan Bahrain dengan timnas Indonesia di bulan Oktober ini, kayaknya emang mereka nggak percaya diri dengan skuad yang dimiliki saat ini. Ditambah dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat, membuat Bahrain kayaknya takut bersaing secara sehat. Dan hal itulah membuat Bahrain mengandalkan kekuatan yang tak terbatas dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan timnas Indonesia, termasuk menyewa wasit yang merampas kemenangan di depan mata timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, dia juga menggandeng Presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain untuk menjegal Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Heran juga negara-negara Arab nih, wah, suka dengan ketidakjujuran itu. Ingin hancurkan mental dari tim junior Indonesia. Ini lagi tim junior pun saking takutnya dengan timnas Indonesia, dihabisi juga. AFC ini bahkan rela melakukan hal-hal curang dan menjatuhkan mental pemain Indonesia sejak usia muda, seperti yang terjadi pada babak kualifikasi Piala Asia U17 baru-baru ini. Laga yang mempertemukan Indonesia versus Kuwait terjadi sangat sengit. Bahkan tragedi 90+6 sama dengan 99 hampir kembali terjadi di laga tersebut. Beruntung, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan sehingga menang dengan skor 1-0. Dan jika Kuwait berhasil menyamakan kedudukan, jelas akan membuat mental pemain muda kita nggak akan baik-baik saja. Ini nasib lagi menang. Kalau kalah ini, habis Indonesia kali ini oleh negara-negara Arab. Wih, gila juga ini, main Kuwait ini kasar. Akhirnya gol juga. Baru orang tahu. Kasar main Kuwaitnya. Menit ke-14. Indonesia 1. Dan terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan netizen Jepang. Kalau Indonesia hanya perlu membiasakan diri, nggak cuma dari sisi pressure, mental dan tekanan, tapi juga hal-hal lain, seperti kelicikan yang selalu keluar dari para aliansi tim tank termasuk juga ya AFC. Betul. Timnas Indonesia kini hanya perlu fokus membenahi kualitas dan menguatkan mental mereka. Fokus. Dan lawan Timur Tengah dengan kualitas, seperti yang dilakukan oleh Jepang saat ini. Betul juga. Kena ikuti Jepang lah kan. Jepang nih, dia sediakan semua mental kepada pemain-pemainnya. Oke guys, kita kena ikut Jepang lah kan. Jepang ini dia perkuatkan dia punya mental ini. Macam mana pun mereka diprovokasi, tetapi mereka tetap fokus dengan taktikal, dengan permainan, dengan kualitas pemain-pemainnya. Mereka kembangkan daripada peringkat junior sampai senior. Mereka tidak mempedulikan hal-hal yang membuatkan mereka rasa dibebani. Itu Jepang. Jadi mungkin di ASEAN ini perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh Jepang ya. Jepang kenapa dia lebih maju walaupun negaranya kecil ya. Tetapi itulah dari segi mentality mungkin. Bukan dari segi ramainya penduduk, tapi dia dari segi mentality yang perlu mereka ubah. Jadi mungkin di negara-negara ASEAN terutama sekarang ini Indonesia antara negara di ASEAN yang punya potensi ya untuk ke depan lagi, dan
Sekarang ini pun pemain-pemainnya semua berkualitas, bergrade A, cuma tinggal sedikit saja dari segi taktikal yang perlu dipercaturkan oleh Sinteyong, itu akan membuatkan Indonesia ini akan meningkat secara instan guys, secara mendadak. Jadi ini dapat dibuktikan dari semua kelompok umurnya, semua sekarang ini hampir sama levelnya. Kalau di U20, U23 itu juara Sukan C lagi, juara Piala AFF lagi. Begitu juga sekarang ini di kualifikasi Piala Asia U17 menang lawan Kuwait, walaupun hampir dicurangi juga. Dan kekasaran pemain Kuwait itu kita nampak sampai ditarik pemain Indonesia itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu menguatkan mental mereka dan emosi mereka, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi. Jadi mereka harus dengan fokus membentuk stamina dan juga tactical permainan, skill-skill individu itu. Jadi karena kalau dilayanin ini provokasi segala macam nih, mungkin pemikiran pemain akan semangat dia berkurang. Jadi bagus lagi fokus pemain kepada, kalau di senior ini 6 perlawanan lagi, itu fokus untuk menang, bermain di GBK ada 4 kali, itu perlu menang wajib. Seandainya itu dapat dilakukan, Indonesia masih berpeluang besar ke Piala Dunia sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita doakan segala macam provokasi yang dilakukan oleh Bahrain, AFC dan sebagainya ini dapat ditangani dengan baik. Saya percaya juga Bapak Erick Thohir punya pengalaman yang sangat luas guys dalam sepak bola ini, dan dari segi pengaruhnya di peringkat dunia secara global itu pun kita sangat apresiasi lah kepada Bapak Erick Thohir ini. Dia yang banyak membawa timnas Indonesia sampai ke saat ini ya, dengan dari segi permainan, dari segi taktikal juga bersama dengan Sinteyong, kemudian dari mengambil pemain-pemain mahal, pemain-pemain yang bergrade A daripada Eropa itu dibawa masuk ke timnas Indonesia dengan secara segera, cepat, dokumentasinya bagus, tidak terlalu lama menunggu. Itu semua di era Bapak Erick Thohir ini. Jadi apapun kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bersyukur Indonesia punya ketum seperti Bapak Erick Thohir ini guys. Kalau saya pun melihatnya, kadang-kadang saya pun jealous juga tengok Bapak Erick Thohir ini. Dia cepat lah tindakannya. Dia tidak menunggu lama. Tindakannya itu cepat. Secara mengejut bawa pemain ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan sekali lagi Indonesia akan bermain dengan baik, fokus di kualifikasi ini. Itu juga dengan Malaysia, mudah-mudahan juga saya doakan Malaysia ini cepat beransur pulih di semua peringkat umur pun, kelompok umur. Malaysia perlu ada pembaharuan, insya Allah. Doakan sama-sama guys supaya ASEAN ini cepat bangkit melawan tim-tim dari zon-zon lain di dunia ini. Oke, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Seperti biasa, komentar yang berfaedah, bermanfaat, dan komentar yang terkini yang bawa info-info yang baik untuk kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.